Salam jumpa lagi dalam Renungan Harian. Rekan-rekan Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, terhalangnya pandangan mata kita untuk dapat melihat dengan jelas, bukan saja dialami secara fisik karena kebutaan atau gangguan tertentu pada mata kita, tetapi juga bisa dialami secara spiritual. Secara fisik, kita dapat melihat alam yang indah ini dengan jelas, tetapi mungkin secara spiritual kita belum mampu melihat dunia sekitar kita dengan jelas. Boleh jadi kita sudah terlibat aktif dalam tugas dan pelayanan di gereja, aktif mengikuti perayaan Ekaristi, aktif dalam doa rosario di komunitas basis, tetapi mata hati kita masih gelap dan tertutup. Hal ini karena kita memiliki harapan dan fokus yang keliru atau salah. Saudara-saudara, gambaran seperti ini dilukiskan dalam Injil Lukas hari ini. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus mempunyai pandangan tentang model Mesias yang keliru. Mereka menantikan seorang Mesias yang memiliki kekuasaan politis yang mampu melenyapkan musuh-musuh Israel dan menjadikan Israel jaya seperti pada masa pemerintahan Raja Daud. Pandangan seperti ini membuat mereka tidak siap untuk menerima fakta bahwa Yesus harus menderita dan mati di kayu salib. Saudara-saudara, pikiran dan pengertian mereka tertutup oleh kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tak sanggup melihat karya Allah dalam Kristus. Mata batin mereka baru terbuka tatkala mengalami peristiwa makan bersama dengan Yesus. Di situ mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kini mata batin mereka terbuka sehingga mereka sanggup melihat dengan jelas karya Allah dalam Kristus dan mewartakan peristiwa itu kepada murid-murid yang lain. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita seringkali diwarnai juga dengan berbagai macam kekecewaan batin, karena kita mempunyai gambaran yang keliru mengenai apa dan siapa tumpuan harapan hidup kita. Boleh jadi kita menjadikan barang atau harta sebagai tumpuan hidup, atau kita mengagungkan tokoh tertentu sebagai harapan, atau kita menjadikan barang tertentu sebagai kekuatan hidup, atau kita mengandalkan peran orang tertentu sebagai jaminan keselamatan. Karena itu, ketika kita kehilangan harta kekayaan, kita seolah tak berdaya. Atau ketika kita ditinggalkan tokoh panutan, kita kehilangan arah. Atau ketika kita lebih percaya pada barang atau orang tertentu sebagai kekuatan atau jaminan keselamatan, kita membiarkan Tuhan tergusur dan tak mendapat tempat dalam hidup kita. Bahkan juga kita terasing dari hidup bersama dengan yang lain. Saudara-saudara, di sini kita bertanya diri, apa dan siapa tumpuan hidup kita sebagai
pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, hanya satu tumpuan dan harapan hidup kita, yaitu Kristus sendiri, tiada yang lain. Iman kepada Kristus yang bangkit sungguh berharga, lebih berharga dari emas. Semoga kita memuji Tuhan.